Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak memberi pengaruh terhadap cara hidup kita. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan penggunaan e-learning. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, tempat-tempat khusus, bahkan komunitas-komunitas online sudah mulai menggunakan konsep seperti ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi, pendidikan serta pembelajaran jarak jauh, berbagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional. Salah satunya adalah konsep e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai tambahan, pelengkapan, maupun pengganti atau kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam beberapa sekolah biasanya masih menggunakan metode tradisional, di mana bahan ajar disampaikan melalui tatap muka, baik secara lisan maupun non-lisan. Penggunaan teknologi ini di dalam sekolah seperti komputer dan alat multimedia lainnya terbatas pada materi-materi belajar tertentu yang membutuhkannya. Definisi e-learning. Perkembangan sistem komputer melalui jaringan semakin meningkat. Internet merupakan jaringan publik. Keberadaannya sangat diperlukan baik sebagai media informasi maupun komunikasi yang dilakukan secara bebas. Salah satunya pemanfaatan internet adalah pada sistem pembelajaran jarak jauh melalui belajar secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-learning. Secara umum terdapat dua persepsi dasar tentang e-learning, yaitu seperti yang bawah ini. 1. Electronic based e-learning. Yang kedua, internet based. Bisa kita baca. Karakteristik e-learning. Berikut adalah karakteristik e-learning yang dikemukakan oleh Rihanna tahun 2007. Seperti yang di bawah ini. Daya tangkap siswa terhadap materi pembelajaran tidak tergantung kepada instruktur atau guru. Sumber ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Pengajar atau lembaga pendidikan berfungsi sebagai mediator atau pembimbing. Diperlukan sebuah regulasi terhadap kebijakan sistem pendidikan. Model-model e-learning terdiri dari 4 bagian seperti yang di bawah ini. A. Web-based learning, yaitu pembelajaran berbasis web. 2. Computer based learning atau pembelajaran berbasis komputer. 3. Virtual education atau pendidikan virtual. Digital collaboration atau kolaborasi digital. Manfaat dan kekurangan e-learning. A. Manfaat e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pembelajaran atau kebutuhan pengembangan dari peserta didik. Manfaat e-learning dapat dilihat dari dua bagian sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan guru. Seperti yang di bawah ini.
manfaat bagi sekolah, ada 5 manfaat. 1. Pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. 2. Pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa. 3. Performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah. Keempat, menghemat biaya pembelajaran. Kelima, database siswa yang terpusat. Selanjutnya, kekurangan e-learning. Pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan, antara lain kurangnya interaksi antara guru dengan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dalam sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan, bukan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psiki motor dan aspek efektif. 4. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal. 6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 7. Keterbatasan ketersediaan software atau perangkat lunak yang biayanya masih relatif mahal. 8. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan bidang internet dan kekurangnya penguasaan bahasa komputer. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.